Assalamualaikum teman-teman semuanya, semoga sehat-sehat semua ya. Tapi aglonema aku ini lagi nggak sehat nih guys. Ini aku punya hot lady, tuh terkena kutu sisik. Ada satu hot lady aku dan dua Snow White aku. Yang Snow White ini udah parah banget nih, karena udah lama nih nggak diperhatikan, nggak dicek-cek, terus nggak sempet ngebersihin juga sih sebenarnya. Jadinya ya udah kena kutu sisik dan makin parah nih. Nah tapi sekarang aku mau ngebersihin kutu sisik ini sampai sebersih-bersihnya, sekalian ganti media dan bersihin akar-akarnya kalau ada yang sakit. Oke, ikutin ya teman-teman. Sebelum dibersihin kutu sisiknya, ini aku mau bongkar dulu ya. Kalau teman-teman mau bersihin kutu sisiknya, itu nggak perlu dibongkar sebenarnya. Cuman kalau aku ini lagi jadwalnya ganti media dan memang mau ngebersihin karena udah lama ini nggak diurus ya. Jadi mau diganti dengan media yang baru sekalian. Terus kalau ada penyakit kayak gini, hama gitu, kayaknya kurang afdol gitu kalau nggak diganti semuanya. Oke, ini kita bersihin dulu akar-akarnya. Kalau ada yang busuk dibuang kayak biasa. Teman-teman tahu nggak, ini hot lady aku ini adalah aglonema, termasuk aglonema pertama kali yang aku punya. Jadi per awal-awal suka tanaman itu beli, kan ada tuh di unboxing yang awal-awal video banget, yang banyak akarnya pada letoy-letoy. Dan ini tuh udah mau mati diselamatkan, hidup, besar dikit kena hama lagi, mau mati lagi diselamatkan lagi, hidup lagi, bulak-balik kayak gitu terus. Nah ini alhamdulillah nih akarnya udah jalan nih. Ini udah berkali-kali, tapi alhamdulillah belum mati. Soalnya itu ya sebelum dia mati sebenarnya aglonema ini kalau dia kena hama dan mau mati itu tuh cepet-cepet diselamatkan. Kalau cepet diselamatkan itu ya masih bertahan hidup nih. Ini buktinya nih udah kira-kira 2 tahun ya, tapi belum besar-besar. Udah banyak daunnya, terus kena hama lagi, gitu aja terus. Ini mudah-mudahan mudah-mudahan ini bisa besar dan punya anak ya. Udah 2 tahun segini aja, tapi ini masih mending nggak mati ya kan. Biasanya kalau pemula yang merawat aglonema itu tuh korbannya udah beberapa aglonema mati. Tapi ini alhamdulillah cuman dari sekian banyak aglonema yang aku beli itu, yang mati itu, yang habis gitu ya berapa ya, 2, 3, 4 kali ya, nggak nyampe 5 dah kayaknya. Kalau sampai mati semua kan, maksudnya kalau kita beli nih terus mati habis ya kan rugi kan. Tapi kalau masih bisa hidup ya itu berarti belum rugi gitu kan, masih bisa hidup lagi gitu kan. Jadi belum rugi kalau masih mati, masih bisa dipertahanin, terus nanti punya anak baru balik modal gitu. Dan beberapa juga udah aku jualin ya, udah untung juga lah dari hobi merawat aglonema. Oh iya, ini nanti ya aku cantumin di atas ini videonya waktu unboxing ya.
Nah, ini fotonya nih. Nah, ini foto pas dia lagi diinfus. Jadi pas masa penumbuhan akar. Jadi kalau aku itu biasanya kalau tanaman yang udah habis akarnya itu, untuk menumbuhkan akar itu pakai media air supaya kelihatan gitu. Kalau misalkan ditanam, apalagi buat pemula, itu kadang-kadang kan kita suka nggak ngecek kan, kalau ditanam gitu kita kadang-kadang udah lupa, tahu-tahu udah busuk gitu loh. Tapi kalau di air itu kita bisa ngecek apakah akarnya udah tumbuh atau nggak tumbuh atau malah tambah busuk gitu. Jadi kita cepat antisipasi gitu. Nah, ini tadi ini cara ngebersihinnya ya. Aku itu udah dari dulu itu selalu kalau ada kutu sisik atau kutu putih, itu selalu ngebersihinnya pakai cairan pencuci piring ya. Boleh pakai merek apa aja. Ada juga yang pakai deterjen ya, tapi kalau menurut aku deterjen itu kan agak sedikit panas ya. Tapi kalau cairan pencuci piring itu udah aman lah gitu, di tangan juga nggak panas dan lebih aman gitu. Dan tanaman juga kalau dibersihkan pakai cairan pencuci piring itu jadi kinclong. Cobain deh. Harusnya sebelum sebelum tanaman itu terkena hama seperti kutu putih atau kutu sisik, itu ya sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Kalau rajin ya harus dibersihin ya, selalu dimandiin, dibersihin, dilap pakai cairan pencuci piring itu. Jadinya daunnya itu jadi kinclong gitu. Cobain deh. Nah, terus kalau kita habis cuci itu kita siram lagi pakai air gitu. Tapi tanamannya aman, nggak malah mati, nggak. Terus juga lebih gampang ini ngebersihinnya. Ngebersihin kutu sisiknya kalau dikasih sabun itu. Kalau kita nggak pakai sabun itu kan susah ya. Nah, kalau ini digosok-gosok jadi licin, jadi cepet ngebersihinnya. Nah, ini untuk di sela-selanya itu kita semprot pakai semprotan kayak gini yang tekanannya tinggi, yang lurus tajam gitu. Nah, itu kita semprotin ke sela-sela. Apalagi nih kalau buat ngebersihin kutu putih ya, itu kan kalau di sela-sela itu kan susah ya. Nah, kita semprotin pakai ini nih, cepet. Cobain deh. Tuh kayak gini caranya. Kalau ada kutu putih itu biasanya. Nah, jadi kalau kita rajin memperhatikan aglonema kita, harusnya itu setiap hari itu, setiap pagi itu kita spray daun-daunnya itu dengan air bersih, bisa ditambahin dengan B1 juga. Itu supaya hama-hama seperti kutu putih itu, hama yang menempel itu ini bersih gitu, jadi nggak sampai parah kalau rajin ya. Tapi kan kadang-kadang kan kita ya nggak sempet lah ya kan, kadang-kadang males lah, jadinya udah parah baru tapi masih untung belum mati ya kan. Jadi gini. Nah, kalau pakai sikat, boleh pakai sikat yang halus. Pakai yang halus dan mengaplikasikannya juga pelan-pelan. Bisa pakai tisu juga, pakai kain. Pokoknya dicoba-coba aja. Kalau aku lebih seneng nih pakai tangan langsung nih. Karena lebih berasa gitu kan. Oh, masih ada gitu, kerasa di tangan. Masih ada, terus bagian mana lagi sampai dia benar-benar bersih. Dan kita juga bisa menakar gitu kekuatannya kayak gitu loh, kekencengan atau enggak. Kalau kekencangan nanti kan daunnya bisa kegores ya kan. Nah, gini. Oke, aku lanjut ngebersihin dulu ya. Silakan di skip untuk sampai terakhir kalau nggak mau ngelihat
proses aku ngebersihin nih. Ini kayak seneng aja nih aku nih ngeliatin ngebersihin kayak gini. Berasa kayak satisfying gitu loh. Oke. Nah, kalau udah bersih, kita bilas dengan air mengalir supaya sisa-sisa sabunnya bersih semua sampai ke batang dan akar-akarnya. Memang ya kalau ngebersihin gini nih memang lama ya. Ada yang komen itu kalau misalkan tanamannya banyak yang kena kutu sisik berapa lama selesainya gitu kan. Ya kayaknya dari sekian banyak aglonema kita nggak semua deh yang kena kutu sisik, palingan cuman 1, 2, 3 gitu kan. Terus juga kalau sebenarnya kalau sebelum kena kutu sisik, kena hama itu ya sebelumnya harus rajin-rajin ngebersihin, disemprot anti hama gitu. Sebenarnya juga kalau anti hama itu harus rutin juga mengaplikasikannya, karena kalau misalkan telat gitu kan, tetap juga kena hama lagi gitu. Nah, ini untuk beberapa daun yang udah parah banget kenanya, ini aku buang aja daunnya supaya dia nggak apa-apa, yang daun sehat aja deh yang dipertahankan, karena kalau dibersihkan juga nanti tuh mungkin masih ada sisa-sisa, jadi ya udah deh dibuang aja nggak apa-apa. Yang penting tersisa cuman daun yang sehatnya. Ini sekalian aja ya, dua-duanya aku sekalian bongkar. Ini akarnya bagus nih ya, gondrong. Ini ya, kutu sisik ini kalau dibiarkan terus dia ini bisa bikin mati tanaman loh. Jadi bukan sepele ya. Nanti kita bersihin. Nah, untuk tanaman yang udah terkena kutu sisik kayak gini, dia itu apalagi jenis-jenis kayak Snow White gini ya, heng-heng mungkin ya, big grow yang kayak gitu, rentan banget kena yang namanya kutu sisik. Ini Snow White aku ini udah anaknya nih, induknya udah mati, padahal induknya itu anaknya lagi banyak loh. Jadi waktu itu ya mati karena serangan si kutu sisik. Udah dibersihin, datang lagi. Nah, ini anaknya, induknya sudah mati. Snow White ini gampang banget juga nih dikembang biakinnya dan cepat beranaknya. Ini induknya itu tuh juga aglonema pertama kali yang aku beli, yang video pertama kali diupload di channel ini. Nah itu, terus dia punya anak banyak, udah dijual beberapa dan sisa 2 ini. Padahal yang satu lagi itu induknya tuh lagi punya caling-caling banyak loh. Aduh sayang banget tuh sebenarnya.
Tapi ya udahlah. Pas kemarin jual juga pas lagi Snow White itu lagi mahal-mahalnya tuh. Nah, ini kita gosok pakai sabun pencuci piring. Kita aplikasikan aja kayak gini. Nah, lalu kita oles-oles ke daunnya. Kalau aku, kalau teman-teman mau pakai anti hama yang kimia gitu ya, itu kan aku tuh kurang suka ya baunya. Jadi aku nggak pernah kasih semprot anti hama kayak gitu-gitu. Bisa juga nih sebenarnya tuh anti hama itu pakai bawang putih itu ya, bawang putih direndam, dicampur sama sabun pencuci piring ini, lalu disemprotin. Dan aku juga nggak suka baunya, nggak suka bau bawang putih, jadinya aku nggak pernah pakai gitu. Tapi sekarang ada juga tuh obat anti hama yang yang organik kayak gitu, tapi aku belum pernah coba. Teman-teman ada yang udah pernah coba belum? Yang pakai neem oil kayak gitu-gitu. Tapi kita harus rutin juga sih makainya. Jadi kalau aku daripada make anti hama gitu, lebih baik rutin menyemprot membersihkannya pakai sabun cuci piring ini. Daun juga jadi kinclong, jadi bening jadi kinclong, jadi seger banget kalau habis dicuci pakai sabun pencuci piring itu. Jadi seger-seger gitu tanamannya, daunnya. Nah, jadi kan ya sama aja gitu kan dibersihin juga. Oke, aku lanjutin ngebersihin ini dulu ya. Silahkan di skip kalau yang gak mau nonton yang kepanjangan ya. Tapi aku seneng, aku biarin aja ini panjang, soalnya seneng lihat sambil ngebersihin ini. Nah, setelah bersih semua, setelah direndam ini dengan larutan fungisida dan B1 supaya dia mengurangi stres. Nah, kita tanam lagi di media. Ini aku pakai media yang baru. Aku biasanya ganti media itu pokoknya kalau misalkan tanamannya itu kelihatan sakit, terkena hama, itu biasanya aku langsung ganti yang baru. Jadi nggak mesti berapa bulan sekalinya. Terus atau potnya udah nggak muat,
Untuk medianya ini aku pakai media sekam bakar yang kayak biasa. Medianya aku sekam bakar, sekam mentah, fermentasi, kompos, pasir malang, perlite, ya gitu. Ini aku pakai yang udah jadi aja. Nah, kita siram dengan larutan fungisida dan B1. Kalau udah, kita simpan di tempat teduh dulu kurang lebih 3 hari, baru untuk mengurangi stres. Kalau udah seger, kita taruh lagi di tempat yang sirkulasi udaranya bagus dan tempat yang terang. Nah, itu dia tadi cara membersihkan hama kutu sisik. Terima kasih sudah menonton. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.